Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan coding sederhana create, update, delete dari aplikasi ini. Baik. Pertama-tama di sini saya sudah membuat, saya akan melanjutkannya. Yang terpenting adalah di sini adalah pertama adalah buat kelas koneksi dalam folder koneksi. Nah, ini merupakan coding koneksinya, beberapa yang harus diimport terkait dengan pemanggilan SQL. Dan setelah itu baru public koneksinya itu yang umum adalah seperti ini. Ini merupakan driver atau plugin dari Java NetBeans. Kemudian ini alamatnya di mana disimpan, DB apa namanya, kemudian rootnya, setelah username bila ada, password bila ada maksudnya. Nah, setelah itu ini semua akan digunakan oleh seluruh form yang terdapat pada aplikasi, di mana file ini merupakan untuk menampilkan data dari database ke sebuah tabel yang nantinya akan memanggil model tabel. Model tabelnya itu ada di mtabel ini. Ini perlu saya buat dari awal karena akan memakan cukup banyak waktu, cukup saya jelaskan. Kemudian ini merupakan fungsi insert. Fungsi insert maksudnya ini merupakan statement, sebuah statement yang sebelumnya sudah dideklarasikan dengan nama statement yaitu STM, sebuah objek STM. Kemudian koneksi juga dengan nama con. STM ini merupakan standar query atau untuk menjalankan sebuah query. Kemudian setelah itu STM tersebut akan mengeksekut sebuah query yang disimpan dalam variabel rs yang bertipe result set, di mana result set ini sebuah variabel result yang khusus untuk menampung data banyak dari database. Namun sebelumnya kita harus mengimport terlebih dahulu Java SQL kemudian result set. Ini wajib data standar yang harus diimport jika kita melakukan operasi database. Dan setelah itu untuk selanjutnya fungsi insert sama aja. Cuma berbedanya adalah pada SQL-nya. Intinya kita hanya perlu sebuah fungsi ini, result set try-catch, kemudian STM, create statement, kemudian rs, statement.execute query. Yang berbeda hanyalah ada pada SQL ini. Di sini yang akan nanti kita taruh SQL yang berhubungan dengan database. Seperti itu. Dan untuk fungsi insertnya kita akan menggunakan fungsi execute update. Ini execute query sama aja sebenarnya, namun ini lebih spesifik untuk menampilkan. Kalau ini lebih spesifik untuk melakukan proses manipulasi seperti update, delete, serta insert. Nah, setelah itu saya akan mencoba menjelaskan dari cara untuk menampilkan data dalam sebuah text field. Caranya yaitu dengan melakukan atau mereturn sebuah variabel result set, di mana di sini STM ini akan mengeksekut query SQL yang kita kirim dari fungsi pemanggilnya yang disimpan dalam variabel rs, kemudian nanti rs ini akan di-return atau dikembalikan ke fungsi pemanggilnya. Nah, di bawahnya ini sudah terdapat fungsi-fungsi pemanggil
untuk lebih sederhana yang dapat digunakan oleh semua kelas. Baik, langsung saja saya akan mencoba membuatnya untuk proses Remax. Di Remax ada 3 buah file, di mana Remax ID, Remax Dex, dan Remax Press. Baik, saya akan langsung membuat. Saya add dulu foldernya, zip atau package-nya, Remax. Dan di dalam Remax ini saya akan membuat kelas baru agar dia menjadi sebuah OOP. Saya kasih nama Remax. Kemudian setelah itu baru saya akan membuat formnya, jp from Remax form. Nah, di sini saya akan menambah desktop pane. Ini adalah fungsinya untuk agar form ini dapat menampung internal frame. Jadinya untuk proses update delete kita tidak perlu lagi menggunakan frame lain. Cukup kita meng-add internal frame, kita sudah bisa melakukan proses atau menampilkan beberapa macam form. Dan saya akan add sebuah tabel untuk menampilkan Remax-nya. Dan setelah itu saya add sebuah tombol untuk meng-add. Saya akan kasih icon. Baik. Nah, sini sudah ada. Kemudian saya akan mencoba mendeklarasikan fungsi SQL pada kelas Remax. Namun sebelum itu kita harus mengimport koneksinya terlebih dahulu. Baru kita kemudian ada meng-create atau membuat objek baru namanya KN untuk memanggil koneksi tadi. Setelah itu can.fill kita juga perlu sebuah variabel array string fill dan setelah itu kemudian baru akan dikirim SQL-nya apa, misalnya select
all from tb remix select all from tb remix, kemudian nama tabelnya tadi itu j tabel. Nah, di sini harus JT. Nah, baru sekarang kita memanggil di remix form di init komponennya. Nah, di sini juga harus meng-create sebuah objek baru. Setelah itu baru akan membuat apa namanya, J internal baru, internal frame, Baik, selesai. Saya akan mencoba membuat apa namanya, coding add dari koneksi. Oke. Setelah itu saya akan coba membuat coding shift dari
Remix ini. Caranya tinggal memanggil fungsi insert pada koneksi, kemudian baru buat SQL-nya tb remix set Remax dash dengan jtext fill kemudian Remax price kemudian jtext kesana lupa tuh rekaman. Tutup pintunya, tutup, jangan ribut. Baik, ini merupakan coding standar dari Remax insert. Kemudian saya akan mencoba untuk menampilkan pada menu edit, yaitu edit. Saya akan panggil fungsi set file name query, di mana fungsi ini file name query ini merupakan fungsi pengiriman dari insert set dari fungsi set fill ini. Kemudian SQL-nya select all from tb Remax. Lalu setelah itu saya akan menampilkannya if rs-nya berisi atau data ditemukan rs saya akan input komponen result set baru saya akan tampilkan pada masing-masing text field. Set text rs.getString, nomor kolom dari database, namanya Remax kemudian Remax price. Nah, baru saya akan buat variabel global untuk menampung ID dari Remax tersebut. Nah, sebagai saran, Remax. Nah, ini dia. Datanya sudah mau nampil, kemudian saya akan coba meng-add. Nah, pada tombol add, baru satu lagi.
Baik, akan saya coba meng-add. Oh ya. Ini merupakan fungsi untuk menampilkan di internal frame tadi. Baik, saya akan add misalnya nama bunga, misalnya harganya 20.000. Ya, sudah mau muncul. Cuma saya belum mengisikan coding untuk mengeluarkan tombol menu add ini. Saya akan tampilkan lagi. Kemudian setelah itu saya akan bergerak ke tombol edit. Baik, setelah itu saya akan membuat setelah itu saya akan buat fungsi update-nya. Fungsi update di sini akan end.update tb remark set where. Sini saya perlu nambahkan coding where remark id sama dengan oke, seperti itu. Sorry. Nah, di sini kodenya agak terlihat acak-acakan. Maka caranya merapikanlah dengan mengklik format. Setelah itu saya visibelkan kembali. Baik, coba sekarang saya run. Nah, di sini sudah terdapat. Saya akan coba edit salah satu. Nah, ini dia. Saya tertukar rupanya. Coba. Oh, belum, masih ada yang salah. Oh ya, di sini kita belum menambah default di tabel.
Nah, di sini metode penampilan editnya yaitu dia akan mengedit berdasarkan row yang diklik. Codingnya seperti ini. Saya akan jalankan. Nah, saya akan mencoba mengedit yang terakhir. Oh, ininya belum. Oh ya, ini. Baik, coba edit. Nah, benar. Swimming pool 2000. Supaya saya edit menjadi 30.000. Nah, sudah. Saya menjadi 20. 10. Nah, sudah. Baik. Seperti ini tombol reservationnya untuk metode add remix-nya. Nanti masalah desain akan tidak saya ulangi nanti karena berhubung waktunya sedikit. Saya akan coba untuk menggabungkannya pada menu utama. Ya. Saya akan memanggilnya dalam sebuah objek baru dengan mengimport terlebih dahulu package-nya, kemudian guest form. Baru saya akan kasih objek baru, saya panggil dengan sebuah objek baru give guest new guest form. Baik, saya akan add di sini di menu item, kemudian remix. Tadi salah kayaknya, guys from tapi remix. Spam remix sama dengan new remix, kemudian baru saya akan set visible true. Nah, namun terlebih dahulu saya perlu agar form ini berjalan di tengah-tengah, yaitu do nothing. Ini fungsinya adalah ketika kita mengklik tombol kali di atas, dia tidak akan keluar. Coding keluarnya kita taruh di tempat lain. Kita taruh di event Windows on closing. Dispose. Seperti itu, coba kita run. Mohon maaf agak cepat-cepatan karena memang waktu sedikit. Nah, munculnya di sini. Baik. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai proyek tugas akhir saya. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasannya terdapat banyak kesalahan serta cepat-cepatan. Saya akhiri dengan kata terima kasih, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang belajar bahasa pemrograman Java. Terima kasih.